Oke, selamat pagi semuanya. Ini jam 11 pagi siang ya. Jadi kita video suasana kampung ya. Sekarang kan udah Agustus belum ya? Besok, bentar lagi. Besok ya. Jadi sudah rame ini ya. Bendera merah putih karena sebentar lagi kan Agustus. ya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Terus hari ini juga hari Idul Adha, Lebaran Haji ya. Jadi kayak kemarin kan Lebaran biasanya kan pada nggak pulang kampung ya. Jadi kayaknya momen Lebaran Haji ini pada pulang kampung. Jadi pada kumpul ya, banyak yang dari kota pada pulang ke kampung. Makanya tadi malam kita berangkat ke sini tuh, Macet. wah macetnya pol. Jadi macetnya Sama tuh Minggu dari Bandung jam 8 sampai ke Kawalu, ke mana ya? Panjalu ya? Tasik lah. Jam 2. tuh 6 jam. 6 jam itu dari Bandung ya. Iya. Kita dari Jakarta 11 jam. Jadi sangat sungguh macet ya, karena membludak orang mau pulang kampung. Nanti saya nggak tahu pulangnya seperti apa ya. Pas pulangnya mungkin sama aja. Kita pulangnya langsung ke Anyer ya, ke Banten, ke Cilegon ya Pak, apa Bu? Iya, Daerah Cilegon. Karena si Urip mau tes. Ini suasana kampung ya, PDN. di PDN ya, sepi gitu. Sepi ya, seperti ini suasananya. Oh ya, mohon doanya ya, si Urip kan mau kuliah, jadi mudah-mudahan dapat biar masuk yang negeri ya, biar masuk yang negeri, biar biayanya lebih ringan ya. Kalau swasta kan waduh mahal-mahal ya. Pernah nanya ke salah satu perguruan tinggi swasta, itu per semesternya itu yang bukan yang kedokteran dan sebagainya, yang biasa itu ya seperti teknik gitu, itu 10 juta per semester ya. Salah satu perguruan negeri lah gitu ya, mungkin yang lebih murah juga banyak. Itu saya nanya ke dosennya, ya ancar-ancar berapa sih kalau satu semester di perguruan negeri swasta, satu semester 10 juta ya, belum masuknya. Doakan saja semoga si Urip bisa dapat tempat kuliah yang dia mau, yang dia inginkan. Kalau nggak salah tembusnya ke Kisik. Ada 2 jalur sih, ke yang dalam satu ya Bu ya, ini yang sebelah sininya saya lupa lagi ya, karena jarang banget lewat sini. Kan tembusnya ke sini juga sangat. Jadi sudah nggak pernah lewat sini, soalnya lewat jalan besar itu lebih enak gitu. Tapi demi video, karena waktu itu ada yang pengen coba dong jalan-jalan ke Kikisik, terus mana lagi namanya, Gunung Kikisik, yang itu Gunung Balong. Gunung Balong. Ya Gunung Balong ya, ke sini ya suasananya. Kita jarang banget lewat sini, hampir nggak pernah ya. Udah jadi agak pangling. Soalnya kalau nyoba-nyoba jalan baru takut jelek jalannya gitu ya, takut jelek. Ternyata bagus, ini udah aspal, udah lama sekali ya, karena ada jalan yang utamanya kan lebih bagus, besar juga. Kalau ini kan kalau berpapasan ya harus berhenti gitu kan, di tempat yang lebih lega gitu. Ini masjid Musola. sholat. Ini namanya apa ya Bu ini tuh? Ini teh Gunung Balong bukan? belum. Ya. Apa Ya ya? gitu ya. Ini kalau berpapasan susah. Barang sebelah. Ya sekitar Bukan, Cimuncang. Cimuncang. Ini Cimuncang. Betul, Cimuncang ini. Cimuncang, Gunung Balong, baru Kikisik. Nah, Cimuncang, dari sini Gunung Balong. Gunung Balong tuh ada sekolah ya. Masih Cimuncang nih. Ada sekolah. Nanti SMP ada Gunung Balong. Ada SMP Gunung Balong ya, ke pesantren. Kalau ini masih Cimuncang ya Bu. Ya suasana kayak gini.
aspalnya bukan hot mix ya, ini yang aspal yang biasa itu ya. Jadi sistemnya kan kalau hot mix itu udah di kondisinya sudah dicampur. Biasanya kalau udah dicampur terus ditaruh di jalan gitu ya. Dan ada alatnya untuk naruhnya. Dia lebih rata. Kalau ini modelnya si jalannya dikerasin terus dikasih batu yang agak besar, agak kecil, terus yang batu yang agak halus, baru nanti disiram aspal ya kalau kayak gini. Jadi aspalnya untuk mengikat batu-batu tadi ya, supaya nggak kemana-mana gitu. Kalau batu-batu kerikil tadi nggak dikasih aspal ya bubar. Tapi ini kuat ya. Ini udah mau Gunung Balong kayaknya. Ini mau Gunung Balong. Jadi aspal ini kuat, cuma nanti juga ada masanya dia akan terlepas batu-batunya itu. Nanti ada bolong-bolong lagi. Ya mungkin 2 tahun kuat, 2 tahun 3 tahun itu masih mulus. 2 tahun lah, 2 lebaran masih mulus. Kesananya nanti banyak yang udah bolong-bolong gitu. Ini udah Gunung Balong, Bu. Nih kayak gini kan ada mobil ya, kita harus minggir. Astagfirullahaladzim. Kan kayak gitu kan, dia nggak mau berhenti. Padahal ada lebih gede. Parah. Ya kayak gitu ya, banyak sopir banyak pemilik mobil tuh disamain kayak di kota gitu. Kalau di sini kan harus santun harusnya, menghargai. Karena di kota kan memang macet, jadi tidak mau disela gitu ya, tidak mau disalip, sudah seruduk. Kalau di sini kan lega, ya kita pelan-pelan, sepi, cari yang lebih lega untuk kita berpapasan, begitu. Ya seperti ini kampungnya. Ya kalau di kampung ya gimana ya, suasananya kan kalau tanah kelahiran pasti walaupun gimana kondisinya ya ngangenin, karena kan masa-masa kecil gitu. Orang akan kangen ke kampungnya, walaupun dengan keterbatasan ya. Tapi namanya di kampung sendiri itu ada sensasinya ya, kangen. Ini apa Bu namanya? Masih Gunung Balong? Ini Cimuncang ya? Masih Cimuncang. Tadi bukan Cimuncang kali Bu. Ya ini Cimuncang baru ya. Ini Cimuncang ya. Soalnya ya seperti itu ya, pokoknya nih jalur Cimuncang, Gunung Sabelah, Cimuncang, Gunung Balong ya Bu ya, Kikisik gitu ya, jalur ke situ. Cuma kita kan nggak tahu batasan kampungnya gitu, sampai mananya. Iya, sebelum nanti kalau ada orang sini yang nonton ya silahkan dikoreksi. Gitu. Itu kan ada yang komen aja, jalan-jalan dong lewat ke Kisik katanya. Ya udah sekarang kita coba jalan-jalan lewat ke Kisik ya. Mumpung kita hari Lebaran dan liburan ya. Kita berdua nggak sama si Urip atau Kiki. Biasanya kalau kita pulang kampung kemana-mana berdua. Mereka sudah asik sama teman-temannya gitu. Ya suasana kampung kan seperti itu ya, enak ya. Ini videonya agak panjang ya. Ya lebih lengkap gitu. Nah di sini banyak itu ya, ayam ya. Jadi untuk di sini tuh usahanya orang kampung ini, termasuk kampung saya, itu adalah ayam, terus ikan. Ayam tuh ada 2 macam ya, ada telur sama daging ya, pedaging sama petelur. Terus ada juga ikan ya, ikan. Terus tidak dominan sini ya, ada juga padi gitu ya, dan nanti ada sayuran juga, tapi tidak dominan lah. Jadi kalau dengar ya, mereka sudah bisa hidup dengan hasil mereka sendiri gitu ya. Jadi sudah tidak masalah harusnya dengan pangan gitu. Kalau di sini sudah bisa hidup lah. Kalau untuk hidup doang tuh bisa kalau di sini ya, karena ada padi, ada
tanaman-tanaman, ada sayur-sayuran, buah-buahan, ada walaupun tidak dominan. Di Gunung Balong. Nah ini pesantren Gunung Balong. Pesantren di Gunung Balong ya di sini. Ini kita masih saudara nggak sih Bu? Kalau nggak salah masih. Itu gua Gunung Balong. Atau ya? Kisik ya. Oh Gunung Balong ya, lupa ya. Suka kadang-kadang suka kalau diurut-urut suka ada urut-urutannya, suka nyambung. Kisik nih, ini Kisik. Ya balik lagi ya ke hasil pangan, hasil panen. Ya jadi harusnya dengan sekarang adanya corona gitu ya, ya mudah-mudahan saya ngomongnya nggak salah. Ya di sini tetap masih bisa hidup gitu, karena kan ya mereka sudah menghasilkan sesuatu sendiri gitu ya untuk makanan gitu ya. Tapi mungkin kalau uang agak sulit ya mungkin ya. Tapi kalau untuk makanan harusnya enggak ya, kalau lihat dari kesuburan tanah di sini, ikan, kolam dan sebagainya. Yang nggak punya tanah pun rata-rata di sini kan jadi apa sebetulnya Bu? Menggarap ya, penggarap dari tanah orang lain. Sistemnya ada yang model 1/5, ada apalah pokoknya sesuai dengan persetujuan ya. Banyak kok cara di sini, saya tahu dulu. Dulu tuh kalau kita punya tanah terus digarap sawah, misalnya bisa sawah, terus nanti sawah itu dikasih ke orang, digarap orang, nah hasilnya 1/5 namanya Bu. Kalau nggak salah ya, atau bagi 2 atau 1/5 ya, bagi 2. Oh ya bagi 2, oke, bagi 2 katanya. Tapi ada juga, nah oke, jadi gini mungkin ya, kalau mudah-mudahan hari ini benar. Jadi ada satu sawah gitu, terus digarap sama orang lain. Pokoknya kita nggak tahu menau deh, pokoknya dia yang garap dari segala macamnya. Itu dibagi 2 ya Bu, nengah namanya, nengah disebutannya nengah. Tetapi ada juga orang yang menggarap itu tidak punya modal, kan dia harus punya modal kan kalau untuk menggarap. Tidak punya modal, tapi kita yang modalin, nanti sebutannya 1/5. Jadi kalau 1/5 tuh dia 1/5, kita 4/5 gitu ya. Kadang dia cuma tenaga doang, kalau nggak salah gitu ya. Namanya 1/5 sama tengah gitu. Mudah-mudahan ini benar. Ini Kikisik masih Bu? Belum. Oh ini Kikisik. Ya dulu mah jalan ini jalan utama ya, tapi sekarang jadi jalan tidak utama, jadi mengecil jalannya ya Bu ya. Dulu kayaknya gede banget ini, pas di aspal itu kan jadi mengecil, karena aspal nggak mungkin sampai ke pinggir-pinggir banget ya situ ya. Nah balik lagi ke pangan. Nah di sini keluarga besar Ibu ya. Sekarang banyak lagi kurban soalnya. Balik lagi mudiknya sekarang, katanya kan mobil pada BB gitu kan. Balik lagi ke pangan gitu. Harusnya untuk Indonesia sama corona sekarang itu harusnya efeknya lebih sedikit dibanding negara lain ya, yang dia tidak menghasilkan pangan. Mungkin seperti Singapura gitu kan. Singapura kan dia ekspor semua. Atau negara lain ya yang mengandalkan ekspor, kayaknya dia lebih kesusahan dibanding kita. Dan kalau kita kan misalnya sudah ya punya makanan sendiri gitu ya, walaupun terbatas masih ekspor gitu kan, tapi kan masih masih bisa dihasilkan. Apalagi mungkin sekarang apa ya namanya, hikmahnya ya, oke, susah banget bilang hikmahnya itu, ini jalannya jelek ya. Hikmahnya itu kemungkinan nanti kita kan jadi nanti kekurangan, misalkan kekurangan gula, kita produksi gula, orang jadi naik harga gula, petani mungkin ya, kalau tidak bisa ekspor mungkin, saya nggak tahu. Atau kekurangan beras, orang petani berlomba-lomba jadi menghasilkan beras, kan menghasilkan kan banyak laku nanti beras-berasnya, atau apapun lah hasil pangan yang lain. Jadi petani lebih semangat untuk memproduksi, karena nanti kan mungkin harganya jadi naik mungkin ya, karena kan banyak permintaan, pasti harga naik. Oke lah, itu saya nggak ngerti masalah gituan. Kita bicara ke yang nyata lagi, ke sini ya, ada meri ya namanya, bebek meri ya namanya meri ya Bu. Itu namanya meri, yang petelur juga. Bebek ya, bebek itu kan bebek ya.
Kalau di sini namanya meri. Itu telurnya lebih mahal dibanding telur ayam. Karena itu kan biasanya tidak seperti ayam dikasih makanan-makanan yang pur apa sih Bu? Layer atau apalah gitu, makanan jadi. Kalau dia kan biasanya lebih alami ya. Kalau bebek di sini dilepas gitu. Nanti biasanya kalau ada yang panen padi gitu, namanya panen. Nah nanti si bekas panennya itu dibeli atau disewa sama tukang kikir apa kanan Bu? Nanti disewa sama si tukang bebek tadi gitu. Ya pokoknya ini disewa sekian puluh ribu atau 900 atau apalah. Nanti si bebeknya dimasukin ke situ, kan masih ada bekas padi, bekas segala macam di situ. Jadi mereka tuh dikasih makannya tuh kan banyak padi-padi yang jatuh itu kan. Nah si bebek itu kan akan makanin itu ya kan. Jadi bebeknya nanti pada bertelur di situ. Gitu ya. Ini daerah mana Ibu? Bantarhuni. Kecil jalannya nih. Wah serem ini. Jalannya kecil terus banyak pohon-pohon. Jadi kadang-kadang pas belokan nggak kelihatan. Ini durasi sudah berapa menit ya? Sudah banyak ini durasinya. Enggak, nanti diedit. Cuma ini udah kepanjangan. Ya nanti kita edit ya. Kadang-kadang ada video yang kata-kata yang nggak pantas gitu, atau yang salah gitu, biasanya kita edit. Tapi ya sedikit sekali yang kita edit ya. Biasanya ya utuh gitu biasanya. Banyak layangan juga ya. Nah kalau ini bukan aspal, tapi ini dicor ya, tapi cornya tidak terlalu tebal ya, jadi terkelupas lagi sama air. Swadaya mungkin ini ya, ada bantuan biasanya dari pemerintah dikerjakan swadaya. Aduh, jalannya jelek banget nih, kasihan mobil. Oke, daripada kepanjangan ya, itu dulu. Mudah-mudahan suaranya bagus, audionya maksudnya, terus gambarnya bagus. Karena ini slow gitu ya, slow. Karena ini jam 11 lewat. Pokoknya suasana kampung seperti ini aja, orang nyantai-nyantai gitu, nongkrong ngobrol, terus di bawah pohon kayak gini-gini pada ngobrol anak-anak kayak gitu-gitu deh. Itu kan jadi kenangan buat nantinya dia saat udah dewasa. Oke itu dulu, terima kasih sudah nonton karena kepanjangan. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Selama nanti saya masih di kampung, kalau ada yang seru-seru nanti kita videoin. Kalau udah seru-seru ya. Ini kalau kita ketemu mobil susah ya. Pinggir-pinggirnya kali sama sawah. Mudah-mudahan tidak ada mobil berpapasan. Yo ya. Nah, kalau iya jalannya jelek. Kalau gitu ya, cerita sedikit lagi ya. Itu juga Gunung Galunggung itu. Itu Gunung Galunggung. Ini sawah-sawah. Ini asli sebenarnya loh. Kalau langsung lihat ke sini gitu, enak, indah gitu ya. Dan di sini kan udaranya lagi nggak panas ya Bu ya. Kalau dingin, kalau di sekarang sih matahari langsung panas. Tapi kalau kena di rumah gitu, sekarang lagi dingin udaranya. Atau di bawah pohon ya, adem. Itu Gunung Galunggung lagi cerah-cerahnya ya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, itu ya. Sampai jumpa lagi. Masih seru padahal.